Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmaningsih, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Kampus S1 dengan NIM 872031915001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang APBN. Pengertian dan ruang lingkup APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Struktur dan susunan APBN. Pendapatan negara dan hibah. Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea perolehan hak dan tanah bangunan, cukai, dan pajak lain-lain, serta pajak perdagangan, masuk dan pajak pengotoran ekspor merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak PNBP meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, penerimaan pajak lainnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya, berbeda dengan sistem pengangguran dan sebelum tahun anggaran 2000. Pada sistem penganggaran saat ini, sumber-sumber pembiayaan atau pinjaman tidak dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat dan perimbangan dan serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbangan. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Defisit dan defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut dengan surplus. Tahun 2000 Indonesia merupakan anggaran defisit dan menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun. Pembiayaan diperlukan untuk menutupi defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri atau perbankan dan non-perbankan, serta pembiayaan luar negeri atau neto yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri atau bruto dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Prinsip-prinsip dalam APBN. Prinsip anggaran APBN, prinsip anggaran dinamis, prinsip anggaran fungsional. Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. Prinsip anggaran defisit bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa anggaran defisit ditentukan pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN plus sumber pembiayaan LN bersih. Prinsip anggaran dinamis ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran yang bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah atau TP dari tahun ke tahun terus main. Prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional
berarti bahwa bantuan atau pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan, pengeluaran pembangunan, dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Kebijakan anggaran defisit sejak Indonesia ditimpa sejumlah gejolak ekonomi eksternal, pemerintah akhirnya memutuskan revisi APBN 2008 lebih awal dari waktu biasanya. Bulan Juli, salah satu perubahan pokok terletak pada peningkatan defisit anggaran dari 1,7% PDB menjadi 2% PDB. Selain itu, defisit bersifat asumsi dan target makroekonomi pastikan mengalami revisi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, elevating minyak, harga minyak mentah, dan lain-lain. Superflus atau seimbangan defisit superflus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut dengan superflus. Keseimbangan dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa dalam APBN, anggaran pendapatan belanja negara adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluarannya, yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah 1 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.